Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan tidak sampai sebulan lagi kita akan terjun di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B, di mana kita akan berhadapan pertama kali dengan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah di Jeddah pada tanggal 8 atau 9 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dilanjutkan 3 hari kemudian menghadapi Irak. Nah, yang perlu saya angkat dalam pembahasan kali ini adalah kemungkinan mengantisipasi adanya permainan keras dan menjurus kasar yang ditampilkan terutama oleh Irak karena pengalaman yang sudah ada kemarin di Kings Cup di Thailand ketika mereka menjadi juara, bertarung di final dengan Thailand. Itu ada insiden yang membuat pemain Irak Muhammad Nathan yang mencetak Muhammad Ali ya itu diusir keluar lapangan teman-teman. Ya pasti udah tahu juga teman-teman ketika dia mengambil pemain terbaik salah satu dari Thailand ya, Chanatip Songkrasin, sehingga Chanatip mengalami cedera dikeluarkan. Jadi Muhammad Ali ini ya memang dia menjadi pencetak gol ya terbaik bagi Irak di Kings Cup, tetapi dengan perilaku dia yang dengan sengaja seakan brutal menghantam Chanatip Songkrasin ini yang bikin harus berhati-hati. Dia keluar lapangan dengan kartu merah karena Irak ada 2 pemain, satu Frank Putros juga kena kartu merah karena 2 kali kartu kuning. Dan kalau melihat laga kita dengan Lebanon kan itu keras, bahkan menjurus kasar yang ditampilkan oleh pemain-pemain Lebanon ketika mereka parkir bus itu menghadapi tekanan yang luar biasa dari Jai Isyas dan kawan-kawan. Akhirnya jalan keluar mereka untuk bisa menghadang pemain-pemain kita yaitu dengan tackle-tackle yang agak brutal ya, agak keras, sehingga terjadi beberapa kali ada dorong-dorongan di antara pemain kita dengan pemain Lebanon dan sempat tegang ya. Dan ini juga diantisipasi oleh pelatih kepala Patrick Kluivert ya, karena kita akan menghadapi Irak kan, modelnya akan sama menurut Kluivert dengan gaya bermain Lebanon. Walaupun Irak kita tahu bersama pernah mengalahkan kita bahkan 3 kali dan mereka tidak akan bermain seperti lawan kita dengan Lebanon bertahan, Irak pasti akan keluar. Tapi model bermain keras itu sudah tergambar ketika Irak bermain dengan Thailand ya. Dan ini harus dijaga oleh pemain-pemain kita. Mungkin kalau dengan Arab pertandingan pertama ya kita sudah lalui di putaran ketiga kemarin 2 kali dengan Arab ya biasa-biasa saja ya, tidak ada banyak insiden yang dengan tackle-tackle keras ya. Semoga ini berjalan dengan baik tentunya dari harapan kita ya, termasuk juga dengan Irak ya. Kita berharap bahwa semua akan mulus, tidak ada hal-hal yang terjadi keributan di sana atau permainan keras dari lawan terhadap pemain-pemain kita. Untung kemarin itu melawan Lebanon kita tidak mengalami cedera pemain-pemain terbaik kita. Ada beberapa kali mereka incar tuh pemain-pemain kita ya, terutama kakak Ricky kan, Ricky Kambuaya itu bisa, Miliano juga diincar sama mereka. Jadi memang ini berbahaya, tapi ya syukur ya bahwa kita pemain-pemain itu keluar lapangan tidak ada yang cedera serius ya, untuk menghadapi benturan-benturan keras yang dilakukan pemain-pemain Lebanon ya. Dan itu pula mungkin yang bagi Patrick Kluivert tidak memaksakan untuk memainkan Ragnar Oratmangun karena dia ingin Ragnar betul-betul lebih pulih, lebih segar untuk bermain di putaran keempat yang menghadapi Arab dan menghadapi Irak. Kalau Ragnar tampil lagi dan kemudian dia diambil kemarin, wah ini akan celaka karena Ragnar dibutuhkan tenaganya di putaran keempat ketika kita sudah mendapatkan Miliano Yonatan di kanan. Dan ini bagi Kluivert ini 2 sisi yang sangat baik sekali yang dia inginkan. Di lini serang itu harus kita lebih cepat sehingga bisa bola-bola crossing itu diharapkan oleh striker, entah oleh Mauro Silstra, Ramadan Sananta atau ya oleh Romani datang dan siap bermain. Nah ini yang kita nantikan. Saya sudah bicara di video saya sebelumnya ya. Semoga Ole ini cepat sembuh dan keinginan keras dia sudah WA-WAan dengan Patrick Kluivert. Nah, itu kata dari Pak Ketua Umum ya Pak Erik bahwa dia punya hasrat keinginan untuk bermain. Berarti dia itu siap ya. Semoga dalam 3 minggu ke depan itu baik-baik saja ya.
sudah ada pemulihan secara total dan Ole bisa tersedia. Itu harapan kita semua. Ya makanya ya Patrick Kluivert mewanti-wanti pemain-pemain kita untuk berkepala dingin. Jangan terprovokasi. Ya, terintimidasi oleh lawan. Ketika lawan memancing dengan bermain keras, kita ikut terbawa arus dengan mereka sehingga konsentrasi kita buyar. Nah, ini berbahaya. Kita nggak fokus lagi bermain. Ini akan merugikan bagi tim Garuda kita dalam mengarungi 2 laga yang krusial di grup B Piala Dunia Zona Asia tersebut ya. Karena mereka pasti akan coba bermain demikian. Kalau agak sulit menghadapi Indonesia yang mereka merasa ini perlu untuk diprovokasi ya pasti. Dan itu sudah diketahui oleh Patrick Kluivert. Ya, dia ingin pemain lebih tenang. Kemarin setelah selesai lawan Lebanon dan itu melihat banyak pertanyaan yang dilakukan sama dia tetap bilang semua harus tenang. Ya, jangan sampai ini kita terbawa irama ikut dari lawan. Kalau di lapangan terjadi hal-hal yang dipancing seperti lawan Lebanon, ya itu yang diharapkan oleh Patrick Kluivert terhadap pasukan Garuda untuk dalam mengarungi putaran keempat. Karena ya pasti dalam sepak bola itu hal-hal itu pasti akan terjadi, tidak bisa untuk dihindari ya oleh semua pemain. Namun tetap harus bermain dengan cara yang baik. Itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Semua pemain harus tenang ya di lapangan ya, dan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus jika bermain dengan tenang ya, tidak terbawa dengan cara-cara lawan untuk memancing kita, emosi kita keluar. Itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Karena pasti segala cara akan dilakukan oleh lawan. Nah, kita harus mengantisipasi lebih awal itu cara-cara seperti itu. Dan Kluivert sudah mewanti-wanti kepada semua pemain dan mungkin semua tahu. Jai juga pasti sudah bicara dengan semua pemain untuk bersiap fokus dalam pertandingan bulan depan di awal Oktober. Ya, jadi kita harus tetap mensupport, mendukung tim nasional kita untuk melakoni 2 laga di grup B melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Kemarin kan pasti teman-teman tahu ketika melawan Lebanon, waduh, 5 kartu kuning pemain Lebanon itu dapat. 3 diantaranya pemain belakang mereka, 1 gelandang dan 1 di depan. Memang kita ada kena 2 juga kan, ada Dix dan Jai, tetapi mereka tidak bermain dengan keras atau kasar bisa dikatakan di sini ya. Tapi kalau pemain-pemain Lebanon itu kelihatan sekali bagaimana mereka memperlakukan pemain-pemain kita dengan kasar, terutama terhadap Ricky Kambuaya di babak pertama harus jatuh bangun terus dihajar oleh pemain-pemain Lebanon. Tetapi apapun itu kita harus siap menghadapi tekanan atau hal-hal seperti yang dilakukan oleh Lebanon, baik entah dilakukan oleh tuan rumah Arab Saudi ataupun Irak. Sekali lagi jangan terprovokasi, dan itu yang dimaui ya oleh pelatih kepala Patrick Kluivert untuk seluruh punggawa. Ya, apakah akan ada perubahan lagi pemain-pemain yang akan dibawa, kita akan tunggu. Tapi saya pikir sebagian besar itu yang tampil kemarin di FIFA Matchday baik melawan Taiwan dan juga Lebanon itu mungkin akan terpilih ya. Kalau 23 akan masuk ya pasti mungkin akan diambil ya sekitar 27 pemain untuk dibawa semua ke Jeddah ya, karena kita akan berangkat di awal ya. Kalau bermain mungkin di tanggal 8 ya pasti tanggal 5 bisa saja kita sudah berangkat berada di sana dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena kita hanya punya 2 laga itu di grup B untuk menentukan mimpi kita apakah bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada, atau kita harus bisa melalui jalur putaran kelima lagi, kita tidak tahu, atau kita gagal ya. Tapi tetap semua berharap bahwa yang terbaik ada hasil positif untuk Jai Isyas dan kawan-kawan di putaran keempat. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.